Assalamualaikum, hai guys. Kali ini aku mau bikin sambal baby cumi. Buat kalian yang penasaran gimana cara bikinnya, kalian tonton terus sampai habis ya. Dan ini dia bahan-bahannya, kalian catat ya. Buat kalian yang ketinggalan nyatetnya, kalian bisa cek di kolom description ya guys. Dan sekarang saatnya kita membuat. Oke guys, jadi pertama kalian cuci bersih semua cabai sama bawang merahnya. Setelah itu kalian masukin ke blender. Kalian bisa pakai cabai merah yang besar atau maupun cabai merah yang keriting kayak yang aku pakai ini. Terserah, karena aku pakainya yang ini cabai merah keriting ya guys. Soalnya yang besar itu agak mahal, jadi aku agak menyiasati ya biar murah. Terus kalian blender aja, blender kasar, nggak sampai lembut juga nggak apa-apa, yang penting ke blender semuanya. Oke, jadi ini udah aku blender kasar ya, jadi nggak benar-benar lembut. Kalau kalian mau lembut juga sesuai selera ya, bisa. Dan jangan lupa kalian sisain 10 atau 15 biji cabai rawit merah kecilnya. Jadi jangan semuanya ikut ke blender ya, biar nanti bisa dicemplungin waktu kita masak. Dan setelah bumbu halusnya kalian blender kasar semuanya, sekarang saatnya kita tumis. Jadi siapin minyaknya agak lumayan banyak ya, karena kalau sedikit nanti dia nggak bisa meresap bumbunya, kurang matang maksimal. Jadi kalau bisa kalian beli minyak gorengnya yang cukup banyak ya guys. Setelah itu kalian tumis sampai dia harum, sampai nanti dia warnanya berubah agak merah kecoklatan gitu, itu tandanya mungkin dia udah matang cabenya, sambalnya ini. Jadi kita aduk-aduk terus, lumayan lama sih. Dan jangan lupa kalian masukin daun jeruknya. Sebelumnya kalian bisa sobek-sobek ya, biar wanginya itu keluar, atau langsung masukin gitu aja juga nggak masalah. Setelah itu kalian masih tumis terus sampai ya berapa menit lah, semenit mungkin cukup ya. Pokoknya sampai bener-bener kalau belum warna cabenya ini berubah, kalian jangan berhenti dulu. Pokoknya kalian aduk terus sampai warnanya berubah merah kecoklatan. Dan kalau warnanya udah berubah merah kecoklatan, kalian langsung masukin aja cuminya. Kalian aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata. Setelah itu kalian bisa cemplungin tuh tadi sisa rawit merahnya ya, yang aku bilang sisain sedikit 10 biji atau 15 biji ya, buat ceplusan aja ya. Kalau kalian doyan bisa diceplos, kalau udah kepedesan ya nggak usah diceplos, cuma ya buat mungkin hiasan aja kali ya. Setelah itu kalian masukin bumbu-bumbunya, ada gula pasir sama garam. Garamnya kalian dikit aja ya guys, karena ini tuh cuminya cumi asin, jadi nggak usah terlalu banyak. Setelah itu kalian masukin kaldu jamurnya. Kalian bisa pakai 1 sendok makan atau 2 sendok makan ya, tergantung selera. Ataupun kalian juga bisa beri penyedap rasa ya, misalnya Royco apa Masako, terserah, opsional. Kalau kalian nggak mau ngasih penyedap juga
ini udah gurih kok pakai kaldu jamur aja. Oke, setelah itu kalian masak aja sampai mateng. Cirinya udah mateng itu yang pasti minyaknya sama cabenya itu dia terpisah gini ya guys. Dan setelah itu kalian angin-anginin dulu sampai dia nggak panas, baru kalian wadahin di toples ya atau tempat kedap udara. Harus benar-benar udah dingin ya guys, jangan masih panas kalian masukin ke wadah. Dan ini contoh toples 200 ml yang aku pakai buat jualan. Dia ada tutupnya juga, jadi agak safety ya, biar cabenya, bumbu cabenya yang ada minyaknya gitu dia nggak keluar-keluar. Dan ini aku pakai cumi asin. Cumi asin itu awet ya guys, karena dia kita beli itu dalam keadaan yang kering gitu, jadi bisa kalian buat stok ya mentahnya di kulkas kalau kalian belum mau masak. Terus kalian bisa masukin sesuai selera kalian. Kalian juga bisa takerin, timbang seberapa banyaknya sama rata. Dan yang aku pakai ini nggak benar-benar si baby cumi ya guys, karena ternyata yang baby cumi itu benar-benar ukurannya kecil mungil sekali. Ini aku pakai mungkin yang kakaknya kali ya, yang agak gede dikit gitu, karena customer aku kebanyakan sukanya agak gede dikit segini, jadi lebih kerasa gitu cuminya daripada yang kecil-kecil gitu kan, kletus-kletus rasanya kayak makan teri gitu ya. Jadi ini aku jual yang cuminya sedang, tapi nggak apa-apa lah ya kita bilang baby cumi karena ukurannya juga kecil kok dibanding ukuran cumi pada umumnya. Resep cabe aku ini aku rasa sih pedasnya mungkin level 3 apa 5 ya guys, karena waktu aku coba resep yang pertama itu dia lebih banyak cabe rawit merahnya dibanding cabe merah keritingnya. Jadi benar-benar level 10. Kalau kalian mau bikin yang level 10 kalian bisa balik aja antara cabai rawit merahnya sama cabai merah keritingnya biar doer gitu ya. Tapi aku rasa sih yang resep aku ini juga udah lumayan pedas kok ya. Buat kalian pecinta pedas kalian wajib cicipin baby cumi bikinan aku ini. Nah ini guys udah aku masukin semua ke stoples atau ke jar. Ini ukuran 200 ml. Siap deh untuk dijual. Jadi ini bisa tahan di suhu ruang kira-kira 2-3 hari ya. Atau kalau kalian taruh di kulkas bisa sampai seminggu maksimal. Jadi lumayan awet. Dan kalau kalian bikin stok gini, kalau kalian mau makan kalian bisa angetin dulu ya. Jadi makan sama nasi panas, sambalnya juga anget-anget, itu lebih nikmat. Buat para ibu rumah tangga ataupun anak kuliahan yang ingin cari-cari tambahan, bisa banget nih sambal baby cumi ini ya. Kayaknya sih lagi ngehits ya guys ya, banyak banget di online yang jualan ini. Bisa nih untuk peluang ide usaha kalian di rumah ataupun di kosan, gampang bikin. Nah gimana guys, gampang kan cara buatnya? Kalian bisa bikin sekarang juga, kalian bisa cus langsung besok ya, di list ke pasar langsung belanja. Karena bikinnya gampang, bahan-bahannya juga nggak begitu mahal, kalian juga bisa jual lagi. Dan selamat mencoba. Terima kasih ya kalian udah nonton video aku. Ditunggu video aku selanjutnya. Bye bye.